Halo, perkenalkan nama saya Gisha Auliasari dengan NIM 240100340079. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat menarik dan punya dampak besar bagi dunia pendidikan, yaitu pelatih keterampilan atau instruktur LKP. Profesi ini mungkin tidak seterkenal guru atau dosen, tetapi perannya sangat penting dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Saya harap materi ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya ada deskripsi profesi. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu instruktur LKP. LKP adalah singkatan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berfokus pada pendidikan nonformal. Instruktur LKP adalah tenaga pendidik yang bertugas memberikan keterampilan praktis kepada peserta didik. Bedanya dengan guru di sekolah formal, instruktur LKP lebih menekankan praktik dibanding teori. Mereka mengajarkan berbagai keterampilan seperti desain grafis, tata rias dan kecantikan, mekanik dan otomotif, teknik komputer, bahasa asing, kewirausahaan, dan masih banyak lagi. Tujuan utama instruktur LKP adalah membekali peserta dengan keterampilan yang bisa langsung digunakan untuk bekerja atau berwirausaha. Selanjutnya ada peran dan tugas instruktur LKP. Menjadi instruktur LKP bukan hanya soal mengajar, tetapi juga berperan sebagai mentor dan fasilitator. Berikut beberapa tugas utama mereka. Yang pertama, menyiapkan kurikulum dan materi pelatihan. Mereka harus memastikan materi sesuai dengan kebutuhan industri dan mudah dipahami peserta. Yang kedua, mengajarkan keterampilan secara langsung, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis praktik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, misalnya dengan menggunakan e-learning atau media interaktif. Yang keempat, melakukan evaluasi peserta agar mereka bisa terus berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, membantu peserta mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri, seperti menghubungkan mereka dengan dunia industri atau mendorong wirausaha. Singkatnya, instruktur LKP bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing peserta menuju keberhasilan. Namun, menjadi instruktur LKP juga bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak orang masih menganggap keterampilan nonformal kurang penting dibandingkan pendidikan formal. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Instruktur harus terus belajar agar tetap relevan dengan perkembangan industri. Yang ketiga, persaingan dengan kursus online internasional. Banyak pelatihan online dari luar negeri yang menawarkan kursus gratis atau bersertifikat global. Selanjutnya ada keterbatasan fasilitas dan dana. Tidak semua lembaga memiliki peralatan atau sarana yang memadai. Tapi tentu saja tantangan ini bisa diatasi dengan inovasi dan kreativitas dalam mengajar. Meskipun ada tantangan, profesi ini punya peluang yang sangat besar. Kenapa? Karena dunia kerja saat ini lebih banyak menuntut keterampilan dibanding sekedar ijazah. Yang pertama, peluang kerja bagi instruktur LKP semakin meningkat karena semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Yang kedua, teknologi bisa dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan, seperti melalui video pembelajaran, webinar, atau platform e-learning. Selanjutnya ada kecerdasan buatan AI dan digitalisasi dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan personal. Pemerintah juga ikut berperan dalam mendukung profesi ini.
Selanjutnya ada kebijakan dan isu Selanjutnya ada kebijakan dan isu sosial. Pemerintah juga ikut berperan dalam mendukung profesi ini. Salah satu contohnya adalah Kartu Prakerja yang memberi akses pelatihan keterampilan secara gratis kepada masyarakat. Namun, ada beberapa isu sosial yang masih menjadi tantangan, seperti yang pertama, ada ketimpangan akses pelatihan di daerah terpencil. Masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses pelatihan berkualitas. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan spesifik. Banyak industri mengeluh bahwa lulusan pendidikan formal masih belum siap kerja. Oleh karena itu, instruktur LKP memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan ini. Lalu, keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi instruktur LKP yang sukses? Yang pertama, kemampuan mengajar dan komunikasi agar bisa menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Yang kedua, ada pemahaman teknologi pendidikan, bisa menggunakan media digital untuk pembelajaran. Yang ketiga, ada kreativitas dalam menyampaikan materi, supaya kelas tidak membosankan. Yang keempat, kepekaan terhadap tren industri, selalu update dengan perkembangan terbaru di bidang yang diajarkan. Yang kelima, kemampuan manajerial jika ingin membuka lembaga pelatihan sendiri. Jadi, menjadi instruktur bukan hanya soal mengajar, tapi juga harus terus belajar dan berinovasi. Selanjutnya, ada keterkaitan dengan SDGs. Profesi ini juga mendukung beberapa tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals seperti SDG 4 atau 4, pendidikan berkualitas, membantu masyarakat mendapatkan keterampilan kerja, SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, membantu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terus ada juga SDG 10, mengurangi ketimpangan, seperti memberikan akses pelatihan kepada kelompok kurang mampu. Selanjutnya, refleksi pribadi dan rencana karir. Bagaimana dengan saya? Apakah saya tertarik menjadi instruktur LKP? Secara pribadi, saya melihat profesi ini sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dan berkontribusi besar bagi masyarakat. Untuk mengembangkan diri di bidang ini, ada beberapa langkah yang bisa saya lakukan, seperti mengikuti pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Yang kedua, ada magang atau belajar dari instruktur berpengalaman untuk mendapatkan pengalaman langsung. Yang ketiga, ada membangun jaringan profesional agar bisa berkembang lebih jauh di bidang ini. Menjadi instruktur bukan hanya soal mengajar, tetapi juga membantu orang lain mencapai kesuksesan mereka. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Yang pertama, instruktur LKP memiliki peran besar dalam dunia pendidikan non-formal. Yang kedua, tantangan dalam profesi ini bisa diatasi dengan kreativitas dan teknologi. Yang ketiga, peluang kerja semakin terbuka luas seiring meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan instruktur akan meningkatkan kualitas pelatihan dan dampak sosialnya. Jadi, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.